yaitu seperti mana kelakuan yang namanya tawadhu, yaitu merendah diri. Ada juga pulang sifat yang hendaknya di dalam hati, dan sifat itu terpuji, yaitu adalah sabar. Ada juga pulang kelakuan hati itu yang mana gawiannya kada baik, yaitu tercela. Seperti apa? Hasad, yaitu dengki. Ada juga pulang takabur. Nah, semuaan ini hendaknya di dalam hati. Kita sabarataan kayak pacaranya mengelola hati kita ini supaya bujur-bujur bersih. Lawan Allah beres, lawan manusia pun beres juga. Jangan sampai lawan Allah beres, lawan manusia kada beres. Sedangkan ujar Allah Ta'ala, apabila ikam tu berbuat zalim kepada hambaku, atau ikam berbuat salah kepada hambaku, apabila hambaku itu memaafkan, aku umpat juga memaafkan. Tapi sewaktu ikam zalim kepada hambaku, inya kada memaafkan lawan ikam, kayapapun ikam bertobat lawan aku kada menerima ampunan. Allah Ta'ala tu adil seberataan. Apabila hubungan lawan Allah nyaman urusan, sutil benar urusannya, Tuhan minta ampun, ya de Tuhan. Sekalipun membuliki pulang kena, sekalipun gawian tu membuliki pulang kemaksiatan, tetap Tuhan mengampuni. Bahkan ada yang mengatakan sampai 70 kali sehari tetap Tuhan meminta akan ampun. Itulah innallaha ghafurun halim. Tuhan ini berisi sifat luar biasa. Apa sifat Tuhan? Yaitu Maha Pengampun. Kita sebagai orang beriman kada boleh putus asa. Seganal apapun dosa kita, tetap rahmat Allah itu lebih ganal daripada dosa kita. Tetap jangan berkecil hati. Kalau ham putus asa misalnya bunuh diri, ini banget nih. Ada solusi. Apa solusi kita? Solusi kita adalah kita berisi Tuhan masih. Mun ngaran kita berisi Tuhan ini, kita nih berisi Tuhan, berarti apabila kita berisi Tuhan, serahkan lawan Tuhan urusannya. Selesai berataan. Dan Tuhan ini tahu benar dengan keadaan kita. Supan kalau kita mengeluh terus lawan Allah Ta'ala. Supan kita. Tak banyak nikmat kalau jakanya kawa kita menghitung tuh matinya wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallah tuh isim mufrad. Jaka ikam tuh kawa menghitung satu nikmat saja, satu nikmat, belum beberapa nikmat lagi. Jika ikam tuh nah jakanya kawa bahasa Banjarnya lah, jakanya kawa tuh ikam menghitung nikmat Tuhan. Sebuting nikmat dihitung di Tuhan. Kawalah la tuhsuha. Niscaya kalian kada kawa menghitung nikmat Allah. Nah sekarang kenapa kita hidup di dunia? Ketujuh benar mempermasalahkan bala musibah. Ketujuh benar mempermasalahkan keluhan-keluhan yang kada kabul. Itu aja masalahnya. Kenapa sedih yuk? Hajat kada kabul. Kenapa tahu ungut yuk? Karena kehendak kada sesuai. Di balik semua apa yang ditahan oleh Allah Ta'ala, di situ ada hikmat yang Allah berikan kepada kita. Di situ ada hikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah jadi di sini kita belajar sabarataan, ulunnya belajar juga, piannya belajar juga. Sama-sama kita belajar dalam keadaan mudahan sehat terus berataan. Itu aja, dan sehat terus. Nah jadi kita beberapa minggu ke depan ini membicarakan tentang masalah kayak apa mengelola hati kita. Karena di dalam hati ini ada kelakuan, ada sifat. Yang baik ada, yang kada baik ada. Wadai bingka tuh ada dua, ada yang imbah dibangkit nyaman, ada yang sudah beberapa hari basi. Sama lah pada bingka lah. Sama kah pada bingka kadakah? Sama.
Sama pada bingka. Cuman yang sebuting nih bukukus nyar dibangkit nyaman nih. Apalagi wadai pacah diilat pacah. Pacah diilat pacah. Nya kapanasan tuh banyak lapung giginya. Ada juga sebuting pulang juga. Apa sebutingnya? Bingka juga. Tapi basi. Sama hati ini ada yang berasih, ada yang kada. Memun hati ini berasih kayak apa aja, kamu melihat siapa aja kah manusianya, melihat siapakah bagus orang pada seorang, itu pasti sudah. Apabila hati ini berasih, bagusnya inya melihat orang gila, terbagus orang gila pada seorang. Orang gila nyata, inya masuk ke dalam surga. Bayang kayaknya, kada kayaknya, nutup aurat kayaknya, kada kah? Maka orang gila ini ada pian di gambut situ. Dasar bujur betul lanjang bujur. Dijulungi tapi puruknya aja dulu kita puruk akan nih sekira 10 meter paculnya ulang. Nah ini yang diumpati oleh kakanakan wah ini model betul lanjang juga tuh nah modelnya. Wah ini babaju tapi kayak kada babaju. Banyak nih. Kada melarang pang olahraga. Silakan olahraga. Kasihani kami yang di belakang melihat Nina. Kenapa jebonya kain ini pina cangkal guys? Pina cangkal kain ini guys. Nak jar tukarakan pang abah sepeda. Anak napa abah sepeda, mobil ada, kendaraan ada. Anda kayak orang jua, nak kayak kayak orang. Kalau gue apa ngaranya? Gue kah? Sepeda tuh kadang murahnya ikam. Larang-larang sepedanya. Apalagi yang Brompton tuh. Tahu juga pangarannya. 60 juta. Cak kawin 60 juta. 120 juta. Lu melihat seorang pang mati 60 juta. Kawin. Atau kada kawin juga bari duit orang yang hendak kawin kada berduit nyata berpahala. Setiap menumbuk berpahala dapatnya. Nah menumbuk napa gerang dulu. Menumbuk makanan kayak itu nah anak aruhan. Pikiran mesum juga bagiannya bilang. Ketawaan di rumah sakit garingan orang kasihan tau lah. 60 juta yuk. Maka wah ini pulang bebinian belarang-larang jujuran. Kasihan yang anum-anuman nih anak kawin ya Allah. Kenapa yolah model bebangga-banggaan tuh na belarang-larang jujuran? Udah awal guru aja, anak seorang sih ikungannya. Justru seikung tuna yang dijual murah aja. Sebenarnya kawin itu aturannya bebiniannya menjujur kita. Mahimungnya ya Allah, sebenarnya bebinian itu yang bayar lawan kita. Aku pada kalau anak-anak pesantren tuh jangan jual murah ikam jualan. Jangan terlalu dipajang di Facebook macam-macam, di Instagram macam-macam. Maka befoto tuh kayak apa ulah? Jaka befoto tuh yang di Menara Eiffel yang di Line Transmat. Trans Studio Mini. Terancak aku kalau mau beli ikam kalau Transmat kan di bawah tuh kalau. Yang desa bangernya. Nah, anak di bungulinya loh pandiai bilang Trans Studio Mini begambar di Menara Eiffel. Bebinian tuh nalah. Kenapa begambar jaka pose biasa aja, Bang? Nikah dia begambar tuh nah. Ikam ini aku berdiri, cek kamera ini itu kan. Jadi aku koler bener berdiri itu.
Jaka pose tuh berdiri lah, jakanya kayak ini aja nah berdiri bergambar. Oke lah bergambar kayak ini aja nah. Ini kada bergambar tuh jakanya kayak ini. Ini batis diangkat supaya kelihatan kurus kira-kira kan kayak itu. Aduh, dipajang di Facebook, di Instagram nih, bertulisan jomblo 2 tahun. Nah, babinian, jangan jual murah ke babinian nih. Al bintu fis sunduk wal khabar fis suq. Ini adalah perempuan yang bagus. Al bintu fis sunduk wal khabar fis suq. Babinian tuh di rumah aja kada, tapi keluar rumah. Bahasa Banjar kasarnya kujilah berjalan ketujuh benar. Binian tuh di rumah aja, tapi kabarnya ada di pasar. Anak si anu tuh lulus ke sekolah sudah, lulus sudah. Di mana sekolah? Di pesantren. Pesantren mana? Al-Masjidul Amin. Oh, guru yang gagah tuh kami binan ngajar. Baik aku menyambat diri seorang ketimbang ikan menyambat aku. Nah, di rumah aja tapi kabarnya ada di pasar. Ini yang bagus. Ini mencari juga ya Allah. Di emperan, dapat disiring. Almarhum guru pengajian malam Jumat bahari, tamuan disiring. Dinyaknya iya, kawinnya kan dah. Sian lah, anak orang kasihan kam tahu lah. Lelakian ini juga katuju mau umbar janji juga pulang. Babinian lawan lalakian. Mati aku padahkan di pesantren tuh apabila memang hendak kawinan ha. Kadu sama hadang lulus. Maksiat terus gawian. Mun kawa lulusakan dulu mun kawa, karena harapan mama abah sudah harus menjadi lulus. Itu harapan. Nah cuman mun kemaksiatan terus kayak Pak. Antara lalakian tuh nalah lawan babinian. Lakian lawan binian nih. Apabila salah satunya jabe ilmu agama, tidak akan terjadi pertemuan itu. Jadi lakiannya, yang kita minum di kafe yuk, kita makanan di kafe yuk. Ujar biniannya, yang belum muhrim kita. Terjadilah kira-kira. Ada terjadi. Biniannya pula hendak, yang nonton yuk. Jelakiannya, maaf yang lah, aku mencintai kamu, aku sayang dengan kamu, tapi cinta dan sayangku bukan seperti ini permainanku. Bukan, aku membuktikan cinta dan sayang bukan seperti ini. Apa artinya? Apa artinya? Kita akan menjalani bahtera rumah tangga yang halal. Bahtera rumah tangga yang halal itu aja. Kena yang emun sudah kawin, anak nonton seharian tuh 5 kali film kah ayo aja kada bapak. 5 kali film adalah jam 1:30 sehari, 2 jam pulang. Tahu jadwalnya. Nah, terjadilah kada. Wahai yang anum-anuman, pilihlah pasangan kalian yang baik-baik. Itu aja, jangan sembarang letakkan cinta nina. Pilihlah pasangan yang memilih Allah. Janganlah kalian memilih pasangan yang meninggalkan lawan Allah. Allah jadi tinggalakan, apalagi kamu. Bujur kada? Allah jadi tinggalakan, apalagi manusia aja. Tuhan tuh saraba mau, saraba sugih, dipintai mau terus. Munanakian nih ya Allah. Sesugih-sugihnya manusia kada sugih masih. Banyak kendaraan yang mencongkit burit untuk aduh usah. Lah jadi hati-hati yang anum-anuman ini, mudahan berisi pasangan yang soleh dan soleha.
Yang tua-tua amin. Judulnya anum-anuman aja. Nah jadi hati ini diperbaharui, selalu update terus. Mabar aja update terus. ML toh. Apalagi FF toh. Apalagi PUBG toh. Maka setiap update makan terus RAM nih. Bujur nggak ada? Apabila update tuh naik pulang tuh berapa pulang giganya, berapa pulang MB-nya. Berarti harus melihat kondisi ini nah, sanggup kadar RAM handphone ini. Semakin hari dunia ini semakin hancur, semakin hari semakin rusak dunia ini. Sanggup kada hati menyambut yang namanya era seperti ini. Harus diupdate terus. Di mana update-nya? Ya seperti ini kita menuntut ilmu sabarataan Beimbayan, Mbak Amalia sabarataan Beimbayan, ya kah? Habis itu bang pulang kena hanyar bulikan masing-masing tulak pulang minggu kaina tes pulang. Rahatan mabar tinggal 5% lagi handphone tuh nah. Cepati. Tep mati. Mahampas ke handphone. Mati mahampas ke handphone rusak ada. Rusak. Handphone siapa? Handphone seorang. Siapa yang mahampas? Seorang juga. Ada pintar lah. Hati mudahan dengan berkat badadangar nih supaya hati bagus terus. Aduh, takabur hati andaknya, dengki di hati andaknya. Maka kena hasad ini, dengki ini paling parah bener apa nah? Paling parah bener penyakit dengki ini tahwa lawan Allah. Tahwa lawan Allah. Kenapa gerang tahwa lawan Allah? Kenapa? Karena seakan-akan kada ridho apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Kada ridho. Contoh, ulun nih lah, hendak lawan babinian. Ini contoh aja lah, contoh. Lu sudah babini juga. Ulun hendak lawan babinian. Babinian tuh kada hendak lawan ulun. Sekalinya guru ayat beranai. Aku hendak lawan guru ayat aja. Kenapa? Suara Sidin bagus. Maaf guru ayat lah. Pokoknya siapa lihat sikat berataan di sini. Bahiri nina. Nah, ulun hendak lawan babinian, binennya kada hendak. Sakalinya binin hendak lawan guru ayat. Sarik bener ulun. Bah julun di jajampiinya nih kira-kira nih. Nah, itu dengki sudah. Kalau yang namanya dengki, kayak pacarannya berusaha supaya nikmat yang ada di wadah orang tuh hilang. Supaya hancur luar biasa. Kita bahas sedikit lah malam inilah. Semalam minggu yang telah lewat kita bahas bahasanya yang nyaman adalah orang yang berisi penyakit dengki itu adalah i'lam anna lil hasid samanu afatin, bahwasanya bagi orang yang berisi penyakit dengki. Nah, kena mudahan panjang umur kita berataan seberataan. Supaya apa? Supaya tuntung seberataan imbah hati berasih mati aja lagi. Ayo aja. Apabila hati berasih jelas ma'rifat lawan Allah, nya mengenal lawan Allah Ta'ala. Siapa dirinya, siapa Allah. Siapa dirinya, siapa orang lain. Pastinya mengenal. Nah, jadi orang yang berisi penyakit dengki ini ada 8 bencananya. Pertama, ifsadut ta'at. Minggu telah lewat kita bicarakan yaitu hancurnya amal ibadat kita. Allahu Akbar kada besisa. Julung lawan orang. Nah, tasbih nah, zikir julung lawan orang. Kenapa? Di dengki ini ada dengki. Di hati ini ada dengki. Ini masalah. Yang kedua, yang namanya dengki itu afat, yaitu bencana yang akan terjadi di dalam diri orang yang selalu dengki lawan orang adalah
Wassaniyatu al-ifdha'u ila fi'lil ma'asi. Karena pertama kan nih lah bencana orang dengki, pertama hancur amal ibadat. Al hasanat, ya kah? Iyyakum wal hasad. Hati-hati ikan penyakit dengki ya Rasulullah. Kenapa? Fa innal hasad, dengki itu yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Seperti kayu bakar yang disurung rahatan api nyarak habis kada karuan. Itu juga kita beramal ibadat, untung beramal ibadat mun kada pang dosa orang kita ambil tekor luar biasa. Yang kedua, bencana orang yang dengki ini nah. Pokoknya mau melihat orang bagus orang tarus, melihat orang bagus orang tarus. Kita manusia ini ketujuh memponis. Belum terjadi sudah menghayalakan, bah kira-kira si itu tuh kayak ini nih, kira-kira nih, kira-kira, bah ikam jar mun kawin lawan itu nyata susah, begawi kadanya, napa jadi kaum mah, oh jadi kaum tuh ganal pahalanya, kayaknya di hari kiamat kaum tuh tinggi, panjang bulunya kayak jerapah tuh nah, tuh ada tandanya kena. Apabila yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh tuh kena tinggi, panjang bulunya hari kiamat di padang mahsyar tahuan, oh ini kaum berarti. Melihat orang kena, oh tingginya jarak nih, guluk, nah ini kaum butuhan, janganlah, jangan. Hidup. Yang kedua, apabila dengki di dalam hati ini, al-ifdha'u ila fi'lil ma'asi. Kaina bahasa yang nyaman ulama kaum artiakanlah, apabila berisi dengki di dalam hati, gawian tuh kena menjurus kepada kemaksiatan tarus. Gawian-gawian kita ini nah seberataan kena al-ifdha' ila fi'lil ma'asi, menjurus kepada kemaksiatan. Sambungannya adalah idzil hasid la yakhlu 'anil ghibah. Serbujur. Idul hasid la yakhlu anil ghibah. Orang yang berisi dengki itu kada sunyi daripada maksiat menguya lawan orang. Orang yang dengki itu la yakhlu anil kadhibi. Orang yang dengki itu kada sunyi muntungnya daripada menguya orang, berdusta lawan orang, mencaci maki lawan orang, ya kan? Wasyamatati, dan mencela-cela orang. Kadakawa kada melihat orang tuh nyaman, kadakawa kada melihat orang tuh sukses. Apabila kadakawa hatinya dengki lawan orang, lihati jagawiannya, muntung menguya kena, muntung berdusta kena, cacian ada, dan itu adat sudah. Ini bahaya nih. Bah jangan tuh pengajian banyak orangnya tatawaan, apa hasilnya? Tawaan tarusa. Nah, orang kaji dulu, duduk menuntut ilmu tuh apa gerang fadilatnya dulu. Jangan dilihat tatawaannya itu. Bah, maaf lah wah ini menyuruh orang datang ke pengajian tuh diberi duit, diambili, ya kada tulak orang. Kenapa? Koneknya kada dah. Plus minusnya nih kada mau koneknya. Sekalipun diberi duit kada, habis itu kita pulang ke pengajian nukar bensin kada, bulik macet kada, lapar kada, lapar nukar bensin pulang, uyuh pulang, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kenapa gerang? Itulah cinta sudah. Melihat banyak orangnya sarik, maka kawan bahari ini. Kawan, oh mang itu kada pintar bunnya ajar. Itu sekolahan tuh kada naik 3 tahun baru kada naik. Bisa juga kada naik tuh pintar inya akhirnya. Kita kada kawan menyamakan, berarti ulun berpesan lawan kekanakan kelas 3 aliyah. Apabila tamat dari pesantren, kawan berisi pengajian, hadiri. Tidak ada gengsi-gengsinya. Habis itu pang pulang juga. Misalnya ada di kampung Tujulun kena pengajian kita Riyadhus Shalihin misalnya, atau tafsir Jalalain misalnya. Seorang pernah belajar di pesantren, tamat sudah, bawa kitabnya. Jangan gengsi. Mengintu aja kitab pun tamat sudah, kedua kali tamat sudah. Jangan. Hadir, datangi. Kenapa gerang? Mungkin arti bisa sama, tapi penjelasan bisa berbeda.
Artinya kita salut lawan almarhum guru ini. Lawan almarhum guru ini pian luar biasa. Ulun melihat yang hadir di pengajian Senin Selasa tuh pimpinan-pimpinan pondok pesantren, guru-guru agama yang tuha-tuha. Ulun lihat, nah mereka seberataan, nah mereka tahu artinya, mereka itu. Cuman mereka kenapa ini nah? Arti boleh sama, tapi penjelasan bisa berbeda. Karena almarhum guru ini S3 tuh kalah naik jaka jadi S4 sidin tuh. Saking pintarnya sidin tuh. Mencatat orang, ma'arti, mendabit, padahal artinya tahu ay. Tahu al-afat adalah, afat itu kan bahasanya penyakit. Lalu sidin martiakan afat itu adalah bencana yang akan terjadi pada diri orang yang dengki. Kan jauh bahasanya ini. Bahasa itu supaya orang paham titik itu aja nah. Dan dapat rahmat zidinlah ya Allah ya. Ya. Nah itulah yang luar biasa. Kada boleh gengsi kita, kada boleh dengki kita lawan orang lain. Lah jadi orang yang berisi penyakit dengki itu karena menjurumuskan untuk mengerjakan kepada kemaksiatan. Al-ifda'u ila fi'lil ma'asi, yaitu nah karena gawian tuh sudah dengki di hati ini pasti kada kosong daripada menguya orang, berdusta lawan orang, mencaci maki lawan orang, menghina lawan orang. Sudah sarik terdahulu, namun sayang berusaha menutupi aib orang yang disayanginya. Pahamkah? Kalau sudah cinta dengan seseorang, inya berusaha menutupi aib kekasihnya. Bah, ulun nakawin bah lah, nggih. Siapa biniannya nak? Biniannya si anu bahai. Mah, jangan kadang habar nak kayak ngintu jar kupu-kupu malam. Kada bahai, betobat sudah inya. Betobat sudah. Kada nak kayak ujar kawan aku semalam yang parak di rumah tuh. Nya apabila kena imbah Isa di jam 10 keluar kena. Jam 4 datang pulang. Kemana anak orang itu nak? Ngintulai kam kawinin nak. Dimana pian melihat bah, ini bah kendaraan yo. Nah, orang kita sayang lawan babinian itu mobil siapakan sebuah. Jangan lagi pakai kendaraan. Menutupi aibnya. Tatap ya. Jadi kupu-kupu malam. Cuman mobil masuk ke garasi, nya masuk lewat mobil tadi, langsung keluar. Kada tahu adakah manusia itu kada. Kenapa? Inya hendak menutupi aib kekasihnya. Itu orang yang cinta. Tapi kalau sudah sarik terdahulu dalam hati, kayak apa caranya mencari aib permusuhan ini. Ampihan sudah bakal lahian, ampihan berdengkian sudah. Awal, habi ikam sitlajar. Astagfirullahaladzim. Aku ke ATM ya kok. Sangka jahat kalau. Kenapa gerak? Mungkin ini tulak tarus ke situ kira bisa juga.
Nah, jadi ayo pang, jangan besambatan lawan orang, jangan bakalahian kaderami. Ampihan sudah. Ngaran bakalahian nih. La yakhlu 'anil ghibah wal kadhibi was-subbi was-syamatati wa 'adatan. Sudah, itu sudah luar biasa. Yang ketiga, supaya nyamanlah. Yang ketiga adalah orang yang, supaya habis malam ini. Nah, yang ketiga, supaya minggu kanan menyambung pengajian kita. Orang yang dengki itu, pertama, orang yang berisi dengki di dalam hati, penyakitnya kena, bencananya adalah orang itu hancur pahala amal ibadat. Yang kedua, gawiannya hari-hari itu kada lepas daripada kemaksiatan, manguya, habis itu berdusta, mencaci maki, menyambat. Yang ketiga adalah wasalisatu hirmanus syafa'ah. Nabi kada mengakui umat lagi. Nabi kada mengakui umat lagi. Apa ujar Rasulullah? Laisa minni dhu hasadin wala dhu namimatin wala dhu kahanatin wala ana minhu. Lain golongan kami jar Nabi. Lain bubuhan kami. Lain rombongan kami jar Nabi, mun orang itu ada di hatinya dengki. Lain golongan kami mun ada inya hidup itu adalah adu domba terus. Atau tulak kedukun terus. Itu lain golongan kami. Wala ana minhu, dan aku pun bukan golongan mereka. Paham? Ini yang dinamakan hirmanus syafa'ah. Sian. Mun sudah dengki ini, pai penyakit yang ketiga, bencana yang ketiga yang didapat di dalam diri orang itu adalah Nabi kada mengakui umat. Titik, itu bahasanya. Nabi kada mengakui umat. Sekalipun kita mengakui umatnya Rasulullah, tapi Nabi kada mengakui umat lawan kita. Boleh. Ulun cinta lawan pian guru wae. Sayang lawan pian guru wae. Lihat teng blokir langsung. Guru kawa kabetamuan anak curhat, teng blokir. Memang aku tempat curhat. Kalau binian nih mawi aneh. Bungas barangnya. Curhat, minta pendapat, betakon hukum, lawan guru yang tua-tua aja banyak aja. Awak bisa menjawab, aku bungol juga. Binian curhat kadosa lawan ulun. Bapak curhat kasihan ulun menghargai bini, tau lah. Kasihan bini kulun melihat kena. Makanya minum jamu dah misalnya. Merangut bini. Parai malam itu. Maksudnya parai guring berdua. Allahu Akbar. Hah? Ini nih lah, jadi mun sudah Nabi kada mengakui umat, biar kita keluar aku umatnya Rasulullah, jangan Nabi wala ana minhu. Itu bencana yang ketiga bagi orang yang berisi penyakit dengki. Yang keempat adalah orang yang berisi penyakit dengki itu bencananya adalah, yang keempat adalah dukhulun nar, imbas bencana yang akan dirasakan orang yang dengki itu karena inya masuk ke dalam neraka. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatun yadkhulun nar qabla al-hisab bi sittatin. Ada 6 golongan yang kaina masuk ke neraka tanpa hisab dengan masalah 6 perkara. Mun ada amalan masuk neraka bigari hisab? Ada amalan ada. Jadi bagus saja mun hendak masuk surga bigari hisab ada amalannya. Nah hendak masuk neraka bigari hisab ada juga amalannya. Ini aja